Beliau yang dimakamkan di sini adalah putri dari Raja Pemecutan. Nama lahir beliau bernama Gusti Ayu Madirai. Ini adalah satu-satunya makam Muslim di tengah pemakaman umat Hindu yang terletak di Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat. Makam keturunan Raja Pemecutan itu dikeramatkan oleh umat Hindu dan juga Muslim. Makam itu menjadi simbol bagaimana sebenarnya umat berbeda keyakinan bisa menyatu saat itu. Di sana, tidak pernah ada pengakuan bahwa umat Muslim atau umat Hindu yang lebih berhak memelihara makam itu. Bahkan di makam itu, mereka melebur dalam satu belanga dengan dua warna. Keberadaan makam Siti Khotijah menjadi salah satu alat pemersatu antara umat Muslim dengan Hindu yang merupakan agama mayoritas masyarakat di Pulau Bali. Sejarah makam Keramat Agung Pemecutan memang menyimpan sejuta misteri yang belum terungkap dengan jelas. Seperti apakah sesungguhnya keberadaan makam Keramat Putri Raja Badung itu? Hingga kini masih memunculkan tanda tanya. Dan berikut ini adalah kisah kesetiaan sang Putri Raja Pemecutan yang menjadi sejarah berbeda di Pulau Bali. Sejarah makam Keramat Agung Pemecutan memang menyimpan sejuta misteri yang belum terungkap dengan jelas. Keberadaan makam Keramat Putri Raja Badung hingga kini memunculkan tanda tanya seputar kematian sang Putri Raja. Iya, Puri Pemecutan sejak zaman Kerajaan Bali menjadi salah satu kerajaan yang disegani. Selain memiliki kekuatan serta pengaruh besar, juga kehadiran seorang Raja Madura Cakraningrat IV saat berlangsung pergolakan perebutan kekuasaan kerajaan di Bali pada awal abad ke-17. Raja Madura ini dikenal memiliki karisma serta kekuatan yang dibutuhkan Kerajaan Badung. Kekuatan Kerajaan Badung atas bergabungnya Cakraningrat IV ternyata sanggup mengobarkan semangat berjuang Laskar Pemecutan memenangkan pertempuran antar kerajaan di Bali. Lalu bagaimana kisah sebenarnya perjalanan seorang Cakraningrat IV bisa tergabung dalam kelompok Puri Pemecutan Badung Bali? Tersebutlah seorang raja di Puri Pemecutan yang bergelar I Gusti Ngurah Gede Pemecutan. Salah seorang putri beliau bernama Gusti Ayu Madirai. Sang putri ketika menginjak dewasa ditimpa penyakit keras dan menahun, yakni sakit kuning. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyembuhkan penyakit itu, namun ia tak kunjung sembuh pula. Sang raja ketika itu mengheningkan Bayu Sabda dan Idap memohon kepada Hyang Kuasa di Berajan Puri. Dari sanalah beliau mendapatkan pawisik bahwa sang raja hendaknya mengadakan sabda Pandita Ratu atau sayembara. Sang raja kemudian mengeluarkan sabda, barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit anak saya, kalau perempuan akan diangkat menjadi anak angkat raja, kalau laki-laki, kalau memang jodohnya akan dinikahkan dengan putri raja. Sabda Pandita Ratu tersebut kemudian menyebar ke seluruh jagat dan sampai ke daerah Jawa yang didengar oleh seorang syekh atau guru spiritual dari Yogyakarta. Syekh ini memiliki seorang murid kesayangan yang bernama Pangeran Cakraningrat IV dari Bangkalan Madura. Pangeran kemudian dipanggil oleh gurunya agar mengikuti sayembara tersebut ke Puri Pemecutan Bali. Maka berangkatlah Pangeran Cakraningrat ke Bali diiringi 40 orang pengikutnya. Singkat cerita, Pangeran Cakraningrat mengikuti sayembara. Dalam sayembara ini, banyak pangeran atau putra raja yang ambil bagian dalam sayembara penyembuhan penyakit putri raja itu. Putra-putra raja tersebut ada dari tanah Jawa seperti Metaumpura, Gegelang, ada dari tanah Raja Banten, dan tidak ketinggalan putra-putra raja dari tanah Bali. Semua mengadu kawisesan atau kesaktiannya masing-masing dalam mengobati penyakit putri raja. Segala kesaktian dalam pengobatan telah dikerahkan, seperti ilmu penangkal cetik, desti, ilmu teluh terang jana, ilmu santet, ilmu guna-guna, ilmu bebai, ilmu sihir. Jadi semua telah dikeluarkan oleh para pangeran atau putra raja, namun tidak mempan mengobati penyakit dan malah penyakit putri raja semakin parah sehingga
Raja Pemecutan betul-betul sedih dan panik bagaimana cara mengobati penyakit yang diterita oleh putrinya. Dalam situasi yang sangat mencekam, tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan yang tidak lain adalah Pangeran Cakraningrat. Setelah pangeran melakukan sembah sujud ke hadapan Raja Pemecutan dan mohon diizinkan ikut sayembara, Raja Pemecutan sangat senang dan gembira menerima kedatangannya. Pangeran Cakraningrat mulai melakukan pengobatan dengan merapal mantra-mantra suci. Telapak tangannya memancarkan cahaya putih, kemudian berbentuk bulatan cahaya yang diarahkan langsung ke tubuh Tuan Putri. Sakit Tuan Putri pun disembuhkan secara total oleh Pangeran Cakraningrat. Kalau jodoh tak akan kemana, begitu pula yang terjadi antara Cakraningrat IV dengan Gusti Ayu Maderai. Ternyata mereka saling mengagumi dan jatuh cinta saat pertama kali berjumpa. Cinta lokasi di Istana Puri Pemecutan pun terjadi saat proses penyembuhan dilakukan. Atas kesembuhan putrinya, Raja Badung pun memenuhi janjinya. Persiapan pernikahan kedua insan berdarah ningrat ini pun digelar meriah di lingkungan Puri Pemecutan. Sesuai dengan janji sang raja, maka Gusti Ayu Maderai dinikahkan dengan Pangeran Cakraningrat ikut ke Bangkalan Madura. Gusti Maderai pun kemudian mengikuti kepercayaan sang pangeran, berganti nama menjadi Raden Ayu Pemecutan alias Raden Ayu Siti Khotijah. Raden Ayu Siti Khotijah atau Raden Ayu Pemecutan diboyong ke Bangkalan untuk dipertemukan dengan keluarga besar Cakraningrat IV di Kerajaan Madura Barat. Tentunya kehadiran Siti Khotijah di lingkungan keluarga besar Cakraningrat IV disambut baik, apalagi sosok Siti Khotijah, seorang putri Raja Badung, memang sangat santun, taat beribadah, dan tentunya memiliki kecantikan yang luar biasa. Setelah sekian lama di Madura, Raden Ayu merindukan kampung halamannya di Pemecutan dan meminta izin kepada sang suami untuk menghadap sang ayah di Bali. Cakraningrat IV mengizinkan Raden Ayu untuk pulang ke Bali beserta 40 orang pengiring dan pengawal. Cakraningrat IV memberikan bekal berupa guci, keris, dan sebuah pusaka berbentuk tusuk konde yang diselipkan di rambut sang putri. Sesampainya di kerajaan Pemecutan, Siti Khotijah disambut dengan riang gembira. Namun kala itu tidak ada yang mengetahui bahwa sang putri telah memeluk agama Islam menjadi seorang mualaf. Raden Ayu Pemecutan ditempatkan di Taman Istana Monang Maning Denpasar dengan para dayang-dayang. Pada suatu maghrib, Raden Ayu Siti Khotijah sholat maghrib. Pada saat itu, orang-orang di Istana Pemecutan sama sekali belum pernah melihat bagaimana cara orang Islam sembahyang. Dikira Raden Ayu Siti Khotijah sedang melepaskan ilmu hitam. Menurut kepercayaan di Bali, bila seseorang mengenakan pakaian atau jubah serba putih, itu adalah pertanda sedang melepas atau melakukan ritual ilmu hitam leak. Hal tersebut dianggap aneh dan dikatakan sebagai penganut aliran ilmu hitam. Akibat ketidaktahuan pengawal istana, keanehan yang disaksikan di halaman istana membuat pengawal dan patih kerajaan menjadi geram dan melaporkan hal tersebut kepada raja. Mendengar laporan Kipatih tersebut, sang raja menjadi murka. Kipatih memerintahkan untuk membunuh Raden Ayu Siti Khotijah. Raden Ayu Siti Khotijah dibawa ke kuburan areal pemakaman yang luasnya 9 hektar. Sesampainya di depan Pura Kepuh Kembar, Raden Ayu berkata kepada patih dan pengiringnya, "Aku sudah punya firasat sebelumnya mengenai hal ini. Karena ini adalah perintah raja, maka laksanakanlah. Dan perlu kau ketahui, saat itu aku sedang sholat, aku sedang sembahyang, dan menurut kepercayaan Islam, tidak ada maksud jahat apalagi ngeleak. Jangan aku dibunuh dengan menggunakan senjata tajam, karena senjata tajam tak akan membunuhku. Bunuhlah aku dengan menggunakan tusuk konde yang diikat dengan daun sirih, serta dililitkan dengan benang tridatu, merah, putih, dan hitam, tusukkan ke dadaku. Apabila aku sudah mati, maka dari badanku akan keluar asap. Apabila asap tersebut berbau busuk, maka tanamlah aku. Tetapi apabila mengeluarkan bau yang harum, maka buatkanlah aku tempat suci yang disebut keramat." Setelah meninggalnya Raden Ayu bahwa memang betul dari badannya keluar asap dan ternyata bau yang keluar sangatlah harum. Peristiwa itu sangat mengejutkan para patih dan pengawal. Perasaan dari para patih dan pengawal menjadi tidak menentu.
Sang raja menjadi sangat menyesal dengan keputusan beliau. Jenazah Raden Ayu dimakamkan di tempat tersebut serta dibuatkan tempat suci yang disebut keramat. Sesuai keinginan sang putri, maka dibuatkanlah tempat suci yang disebut keramat, dan untuk merawat makam keramat itu ditunjuklah Gede Sedahan Glogor yang saat itu menjabat sebagai kepala urusan istana di Puri Pemecutan. Pada suatu hari, dari makam Raden Ayu tumbuh sebuah pohon yang tingginya sekitar 50 cm tepat di tengah-tengah kuburan itu. Pohon tersebut membuat kuburan menjadi terbelah. Pohon itu dicabut oleh Sedahan Moning, istri dari Sedahan Glogor. Ajaibnya, setiap kali dibersihkan atau dicabut, pohon itu kembali tumbuh dan terus membesar. Melihat keganjilan itu, akhirnya penjaga makam, Gede Sedahan Glogor dan istri membiarkan pohon itu tumbuh. Menurut penjaga makam yang sekaligus kepala istana kerajaan, saat ia dan istrinya Sedahan Moning sedang bersemedi di hadapan makam tersebut, ia diperintahkan untuk menjaga dan merawat pohon itu sebagai bukti bahwa Siti Khotijah atau Raden Ayu Pemecutan atau Gusti Ayu Maderai bukanlah orang sembarangan. Pohon tersebut konon tumbuh dari rambut Raden Ayu yang semasa hidupnya memiliki rambut hitam panjang. Sampai sekarang pohon tersebut tumbuh tepat di atas makam tersebut dan disebut taru rambut. Kini, taru kepuh itu tumbuh besar dan telah mencapai tinggi 16 meter dan sangat disakralkan oleh warga. Penerus juru kunci, Jero Mangku Imade Puger mengakui sering terjadi hal-hal di luar akal sehat selama menjaga makam keramat agung Pemecutan itu. Konon, sering terjadi ranting dan dahan pohon berjatuhan namun tak pernah menyentuh atap makam. Atas segala kejadian mistis yang terjadi, adapun sebagai bentuk pertanggungjawaban Raja kepada 40 orang pengiring Raden Ayu, Raja memberikan tempat bermukim di daerah Kepaon. Kini, kampung Islam Kepaon berkembang pesat dan pewaris Raja Pemecutan selalu hadir pada perayaan Hari Besar Islam di Kepaon. Kehadiran keluarga besar Puri Pemecutan sebagai bukti bahwa antara saudara Islam kampung Islam Kepaon dengan Puri Pemecutan terjalin ikatan dari pernikahan Putri Raja Badung Gusti Ayu Maderai atau Siti Khotijah atau Raden Ayu Pemecutan dengan Raja Madura Cakaningrat IV. Mengenai upacara yang dipersembahkan di makam keramat itu, bahwa Pucewali jatuh pada hari Redite Wuku Pucut sebagai peringatan hari kelahiran beliau atau otonan, persembahan sesaji yang dihaturkan adalah mengikuti cara kejawen, tumpeng putih kuning, jajan, buah-buahan, lauk pauk tanpa daging babi. Saat ini makam keramat agung Pemecutan telah mengalami renovasi serta diperluas menjadi 400 meter persegi. Sampai kini, kunjungan peziarah dari berbagai daerah di Jawa, khususnya Madura, sangat ramai. Demikian pula dengan warga Hindu banyak yang datang ke tempat itu. Demikianlah sekelumit kisah kesetiaan sang putri Raja Pemecutan Badung terhadap sang suami dari Madura Cakraningrat IV. Semoga informasi ini menambah kerukunan antar umat beragama, toleransi sesama umat beragama di seluruh penjuru Bali, Indonesia dan dunia. Saya Juru Tabakan Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.